Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Ernawati dengan NIM F1B017002. Teman saya Retno Yanti dengan NIM F1B017003. Teman saya Amelia Wulan dengan NIM F1B017008 akan mempersembahkan sebuah video mengenai patologi birokrasi. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Tak perlu berlama-lama lagi, jadi langsung saja yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, karena like dari kalian sangatlah berarti bagi kami. Nah, di sini apakah kalian sudah tahu apa itu patologi birokrasi? Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mengetahuinya dan juga ada yang belum. Dimulai dengan apa itu patologi? Patologi diadopsi dari ilmu kedokteran, yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan penyakit dan seluk-beluknya. Sedangkan birokrasi, menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga dapat disimpulkan, patologi birokrasi itu adalah himpunan atas ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam jalannya sistem dan mekanisme birokrasi. Materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam patologi birokrasi. Yang pertama, paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, sehingga bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritiknya. Hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal. Kedua, pembengkakan anggaran. Ada beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi. Di antaranya, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik. Yang ketiga, prosedur yang berlebihan. Prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. Yang keempat, fragmentasi birokrasi. Banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi, tetapi lebih kepada motif tertentu. Sekarang materi tentang contoh patologi birokrasi. Menurut Profesor Dr. Sondang, ada beberapa serangkaian contoh penyakit birokrasi. Yang pertama, patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi. Contohnya, penyalahgunaan wewenang, menerima suap, dan arogansi. Yang kedua, patologi yang timbul karena rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas, seperti ketidaktelitian, ketidakcekatan, dan juga rasa puas diri, serta tidak produktif. Yang ketiga, patologi yang timbul karena melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, dan juga markup anggaran. Yang keempat, perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti diskriminasi, tidak disiplin, dan juga bertindak sewenang-wenang. Yang kelima, akibat situasi internal. Di antara patologi jenis ini, antara lain eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, serta kondisi kerja yang kurang kondusif. Adapun faktor penyebab patologi birokrasi.
Menurut Johann Wilhelm Schurl, tahun 1984 ada 5 faktor penyebabnya, yaitu pertama, kekurangan administrator yang cakap, kedua, besarnya jumlah aparat birokrasi, ketiga, luasnya tugas pemerintahan, yang keempat, anasir tradisional atau nepotisme patrimonial hierarkis, yang kelima, sentralisasi dan besarnya kekuasaan birokrasi. Adapun ruang lingkup patologi birokrasi. Menurut Smith, ada 2 konsep dasar tentang ruang lingkup patologi birokrasi. Yang pertama, dysfunctions of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi, atau juga birokrasi secara kelembagaan yang jelek. Kedua, maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, seperti arogan, tidak peduli, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia atau birokrat yang ada di dalam birokrasi. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi patologi birokrasi. Yang pertama, merugikan birokrasi sendiri berupa krisis kepercayaan, delegitimasi sosial, dan lain-lain. Juga merugikan masyarakat, stakeholder, bangsa, dan negara. Yang kedua, menghambat tercapainya kemajuan, modernisasi, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memicu kerawanan sosial dan perubahan sistem secara evolusi dan revolusi. Setelah mempelajari tentang macam-macam patologi birokrasi, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya penanggulangan masalah patologi birokrasi. Diperlukan pemahaman yang tepat mengenai paradigma birokrasi yang ideal sebagai tolak ukur efektivitas kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkannya. Paradigma birokrasi yang ideal tersebut berkisar pada 4 hal. Pertama, paradigma di bidang kelembagaan. Birokrasi pemerintahan merupakan organisasi yang paling besar. Besarnya birokrasi ditentukan oleh berbagai faktor, seperti besarnya tenaga kerja yang digunakan, besarnya anggaran yang dikelola, serta luasnya wilayah kerja. Kedua, manajemen sumber daya manusia. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengelolanya terdiri dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, pengembangan sistem kerja. Pengembangan sistem kerja harus didasarkan pada pendekatan kesisteman. Artinya, seluruh birokrasi bergerak sebagai satu kesatuan. Yang keempat, pengembangan citra birokrasi yang positif. Ada beberapa cara untuk menempuhnya. 1. Mendorong proses demokrasi dalam masyarakat, contohnya dalam bentuk peningkatan pengawasan sosial. Kedua, mengurangi campur tangan birokrasi dalam berbagai kegiatan dalam masyarakat. Ketiga, menggunakan setiap kesempatan untuk menumbuhkan persepsi mengenai pentingnya orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan dalam berpikir dan bertindak. Terima kasih semuanya telah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat. Oh iya, jangan lupa follow Instagram kami ya. Dan juga like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih.